Lama pernikahan tidak menjamin tingginya tingkat pemahaman antara suami dan istri. Ada pasangan yang terkejut karena tiba-tiba setelah mengalami kebersamaan yang begitu panjang dan seolah tidak ada permasalahan, salah satu pihak dari mereka mencurahkan perasaannya begitu hebat. Ia merasa bahwa ia tidak bisa menahan tekanan dan tidak mau menyiksa dirinya sendiri dengan alasan menjaga perasaan dari pasangannya dan mengalah dari pasangannya. Ingin segera memperoleh kembali dan mengalami kebebasan yang semula ia rasakan. Dan bahkan dia meminta cerai kepada pasangannya. Mengapa demikian? Karena hampir tidak ada konflik di antara mereka berdua. Maka pasangan seringkali menganggap bahwa hubungan, pengertian, dan pemahaman di antara mereka itu baik-baik saja. Tidak ada yang kurang dan sudah memuaskan. Mungkin sang suami merasa melakukan perintah Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 28b. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sementara sang istri tidak merasakan seperti itu. Mungkin dia berusaha mati-matian menahan diri, bertoleransi, berkorban, dan berusaha memahami suaminya. Meskipun hal itu tidak membuatnya nyaman. Demi ketenangan rumah tangga, dengan naif, dia mengikuti pesan firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Suami atau istri yang terlalu mendominasi, yang hanya berbicara tanpa mendengarkan pasangannya, membuat pasangannya lebih memilih untuk diam dan menyimpan perasaannya. Jika hal ini tidak dikenali lebih awal dan segera diselesaikan, maka potensi terjadi akhir yang mengejutkan bisa semakin besar. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah." Mendengarkan adalah hal yang sangat penting dan sangat perlu untuk menyatakan kasih. Kasih adalah memberi diri kita dengan berkorban dan tidak bersyarat ketika memenuhi kebutuhan pasangan kita. Satu kebutuhan umum semua manusia adalah dimengerti. Kita rindu ketika seseorang mengenal kita akan bisa peka terhadap apa yang terjadi dalam diri kita, merasakan apa yang kita rasakan, dan tetap menerima kita dan peduli kepada diri kita. Mungkin saja bagi setiap orang bisa saja melakukan hal ini, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar mendengarkan. Dengan mendengar kita berkata, "Saya peduli loh terhadap dirimu. Kamu adalah orang yang berarti dan berharga bagi saya, dan saya memberikan waktu dan usaha saya untuk mengerti kamu." Seorang psikolog terkenal bernama Carl Rogers berkata, hambatan utama dalam upaya menciptakan komunikasi yang efektif bukanlah soal ketidakmampuan merangkai kata-kata yang indah, kalimat yang berbunga, dan tata bahasa yang menawan, melainkan mendengarkan secara aktif. Jadi sudahkah kita selalu belajar untuk mendengarkan pasangan kita? Niscaya kiranya pasangan kita bisa merasakan kasih yang sejati yang mengalir dari Kristus melalui diri kita untuk memahami serta peduli terhadap keberadaan pasangan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.